Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam buat teman-teman mahasiswa forensik digital semester ganjil tahun 2023. Jadi, sesuai dengan tugas kemarin, maka di sini aku bakal ngasih beberapa tutorial basic ya tentang penggunaan dari tools Wireshark sama Network Miner. Nah, jadi kita mulai dari Wireshark dulu ya. Jadi sebenarnya Wireshark itu dulu kan kita udah pernah pakai ya di mata kuliah Jarkom ya, terutama di praktikumnya. Nah, sekarang eh, untuk penggunanya pun juga masih sama sebenarnya. Nah, jadi kita mulai dulu dari download ya, terutama buat teman-teman yang mungkin udah uninstall, kita download lagi. Kita pakai versi yang latest saja di sini, terserah sesuai dengan OS teman-teman. Nah, kemudian eh, setelah di-download, otomatis teman-teman harus menginstalnya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang tools kedua itu yang bakal kita pakai adalah Network Miner, yang mana teman-teman bisa download di websitenya netresec.com/networkminer. Gitu ya. Nah, di sini kalian bakal lihat Network Miner itu seperti apa, fiturnya apa, dan untuk downloadnya kalian bisa lihat di paling bawah di bagian download Network Miner di bagian latest seperti itu. Jadi nanti kita bakal pakai versi 2.8.1 yang paling terakhir gitu. Nah, bedanya kalau network miner, kita nggak perlu install. Jadi, ketika kalian udah selesai download dan selesai buat nge-unzip-nya, kalian bakal langsung dapat file executable-nya. Dan di sini kalian bisa langsung ngejalanin network miner-nya. Kayak gitu. Kalau Wireshark, kalian berarti setelah install, bisa kalian buka sendiri. Seperti ini. Nah, jadi ini ada perbedaan tampilan ya antara network miner sama Wireshark. Nah, simpelnya, apa sih bedanya kedua tools ini? Padahal dua-duanya itu disebut sebagai tools untuk network forensik ya. Nah, jadi kalau si Wireshark itu dia lebih fokus pada forensik by packetnya. Jadi kan di Wireshark itu yang ditampilin sama Wireshark sama yang di provide sama Wireshark itu kan adalah kita bisa melihat arus lalu lintas paket yang ada di satu jaringan tertentu pada waktu tertentu seperti itu kan. Dan juga fungsi capture-nya pun juga seperti itu. Nah, kalau yang network miner itu lebih ke kayak dia itu bisa nge-provide data yang udah di build up. Misalnya kalau basisnya kalau kita transportasi data kan dipecah jadi paket-paket. Nah, di network miner itu udah ditunjukin sekalian rekonstruksi datanya. Jadi misalnya kita punya video atau mungkin kita punya gambar atau punya file docs gitu ya, yang dikirim lewat internet dan dikirim by packet gitu ya, paket-paket yang banyak gitu. Dan di network miner kita itu bisa melihat filenya itu yang udah direkonstruksi ulang sama network minernya. Jadi bukan uh, bukan berupa paket-paket ya, tapi berupa file-filenya atau mungkin beberapa uh, apa ya data-data lainnya gitu. Nah, kita mulai dari Wireshark. Jadi Wireshark itu aku nggak bakalan jelasin banyak ya, soalnya dulu pernah dipakai di Jarkom. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada dua fitur utama yaitu capture sama display. Nah, capture itu berarti kita menangkap arus lalu lintas jaringan yang sedang terjadi saat ini di device kalian ya. Dan di sini kita juga perlu untuk nge-spesifikkan yang mau di capture itu eh, apa namanya jaringan apa gitu. Di sini kan ada ya contohnya karena aku di sini lagi pakai Ethernet, jadi di sini yang muncul cuma Ethernet. Nah, satunya itu Ethernet yang nyambung ke VM ku. Nah, di sini untuk capture mudah, tinggal kalian klik aja di sini salah satu misalnya Ethernet gitu ya. Nah, nanti dia bakal nge-capture paket-paket yang melalui jaringan itu. Sorry, berarti yang Ethernet ini. Nah, ya kan? Ya, seperti itu teman-teman. Oke, aku end. Nah, kemudian kalau di forensik digital kan otomatis kita bakal ngedisplay ya, ngedisplay dari picap atau capturean yang udah didapat sebelumnya. Terus kita analisis. Nah, berarti kalian perlu untuk nge-open, terus kemudian kita pilih picap yang udah udah ada gitu. Jadi hasil apa ya? Hasil pengambilan evidence ya. Apa yang namanya? Aku lupa namanya. Oke, sorry sorry sorry. Sorry banget. Open, total picap, continue. Nah, yang nanti untuk tugas di kelas forensik digital itu kita bakal lebih fokus ke eh, apa namanya displaynya bukan ke capture-nya karena nanti file pickupnya itu udah disediain. Nah di sini
kita lihat dulu di atas itu ya. Kita kan punya beberapa menu ya. Di sini ada capture, analyze, statistik, teleponi. Nah, kita nanti juga mungkin bakal pakai beberapa menu terutama yang analyze, statistik dan teleponi gitu. Analyze di sini kalian bisa lihat ada beberapa fitur ya yang bisa kalian coba. Nah, cuma di sini mungkin yang nanti bakal kepake banget itu adalah yang fitur follow ya. Di sini follow pun bisa follow TCP, UDP dan sebagainya. Nah, apa sih follow itu? Jadi kita tahu ya kalau misalnya data yang dikirim lewat internet itu kan dipecah-pecah jadi beberapa paket ya. Nah, dengan fitur follow ini kita bisa kayak tahu paket mana sih yang saling berhubungan gitu. Ya, karena yang ada di sini kan bakal udah kepecah-pecah dan bakal nyampur ya. Misalnya baris 1, 2, 3 pun baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu belum tentu itu berupa satu file asalnya gitu. Jadi bisa aja mereka itu teracak gitu untuk urutan pengirimannya gitu atau mungkin saling menunggu gitu ya. Atau mungkin kayak ya seperti itulah intinya nggak urut ya. Nah dengan fitur follow ini gampangnya kalian bisa apa ya dapetin eh, paket-paket yang saling berhubungan dan merupakan satu data biasanya kayak gitu. Terus kemudian statistik kalian bisa ngelihat beberapa visualisasi statistik dari PCAP yang kalian pakai. Misalnya aku pengen buka IPv4 statistik gitu ya. Terus aku pengen lihat tuh ada apa aja sih address yang ditangkap di pickup ini gitu. Dan di sini kita bakal ditunjukin sama rate-nya berapa, terus persentasenya success rate-nya berapa dan sebagainya kayak gitu. Terus atau mungkin kita juga pengen ngecek nih ada berapa endpoint sih yang tercapture di sini gitu kan. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh, ternyata dari yang melalui Ethernet ada berapa, IPv4 berapa, IPv6 berapa, dan sebagainya kayak gitu. Dari situ kalian juga bisa melihat detail-detail dari apa namanya endpointnya itu, gitu. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian lihat dan sesuaikan dengan penggunaan pada soalnya nanti. Selanjutnya ada teleponi yang kalian bisa melihat beberapa stream dari jaringan-jaringan kayak misalnya LTE, apa ya namanya, VoIP calls gitu. Ya, jadi emang ada beberapa protokol lain ya yang mungkin kita atau mungkin kalian masih asing gitu ya. Kayak misalnya VoIP dan sebagainya. Gitu. LTE biasanya buat 4G ya gitu. Oke, mungkin itu ya untuk overview dari menunya. Nah, sekarang kita ke yang paling utama nih, yaitu di eh, display filternya gitu. Ini harusnya teman-teman udah pernah ya lah ya pakai display filter kayak gini, terutama di Jarcom. Nah, sebagai contohnya ketika kita itu pengen ngecek nih, apa aja sih paket yang hubungannya sama IP address tertentu gitu ya. Jadi kita filtering aja IP.address, IP.addr sama dengan misalnya di sini yang aku lihatkan kan 10.3.5.8.4 gitu ya. Nah, udah kita bisa ngefilter tuh paket-paket yang ada hubungannya sama IP tersebut. Nah, kalau misalnya kita mau ngespesifikin ya, misalnya eh, apa namanya, kayak IP destination-nya gitu ya, atau mungkin berdasarkan IP source-nya gitu ya. Nah, kita bisa pakai filter IP.dst sama dengan berapa gitu misalnya 10.3.58.5 gitu ya. Yang aku lihat di sini. Nah, kan bakal muncul beberapa paket yang destination-nya itu ke IP tersebut. Begitu juga dengan IP yang berasal dari sorry, paket yang berasal dari suatu IP berarti tinggal diubah aja jadi IP.src atau source gitu. Dan kalian pun juga bisa pakai banyak filter ya dalam satu line gitu ya. Dan kalian bisa pakai kayak misalnya and atau or dan sebagainya. Misalnya aku pengen tuh ngecek apa aja sih yang berasal dari IP source ini dan dia itu ke IP destinasinya ke 10.3.5.8.4 gitu ya misalnya. Nah, sorry dan ya, sorry. Aku atau. Kalau dan berarti dua-duanya harus benar. Maaf, maaf. 58 ya. Nah, kayak gini kan. Ini kan semuanya destinasinya 584, source-nya dari 585 kayak gitu. Nah, dan kalian bisa explore berbagai filter lainnya
Jadi nggak cuma terbatas dua itu, kalian bisa explore di websitenya Wireshark, yaitu display filter reference di sini. wireshark.org/doc/dfref gitu. Jadi kalian bisa cek di sana berbagai uh, komen filternya, dan kalian juga mungkin bisa cek juga lah di misalnya di internet, atau mungkin bisa pakai ChatGPT dan sebagainya, itu mesti bakal muncul juga seperti itu. Nah, selanjutnya di Wireshark sendiri untuk proses forensik sendiri kalian bisa pakai uh, fitur-fitur yang aku jelasin tadi ya, misalnya statistik dan sebagainya. Nah, selain itu kalian juga bisa pakai detail dari suatu paketnya. Misal di sini ya, kalian bisa klik 2 kali di setiap paketnya, gini ya. Nah, kalian bisa lihat tuh headernya, payloadnya kayak gimana, terus kemudian hexdamnya itu kayak gimana. Yang mana hexdam ini bisa kalian ekspor juga tuh ke beberapa format tertentu, misalnya kayak sebagai ekstrim, atau mungkin sebagai ASCII-DAM dan sebagainya, atau mungkin sebagai bits biasa juga bisa gitu. Itu sesuai keperluan aja nanti, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat kan seperti ini. Nah, selain itu kalian juga bisa ngeklik kanan dan kalian bisa melihat beberapa fitur yang mungkin udah kita jelasin tadi, kayak misalnya ini kalau misalnya diklik kanan bakal muncul follow UDP stream. Nah, kalau misalnya kita klik, kita bakal tahu tuh isi dari uh, paketnya sama paket-paket lain yang berhubungan sama dia kayak gitu. Yang mana sebetulnya dia itu satu data gitu kan sebelumnya, sebelum dia pecah jadi paket gitu. Dari sini kalian bisa uh, milih juga, kan otomatis follow UDP stream nanti bakal konsekuensinya ada uh, apa namanya, dari pengirim ke sender, dari sender ke receiver, terus dan sebaliknya kan. Nah, di sini kalian bisa pilih itu gitu. Ini berguna banget kalau misalnya ada transaksi data ya gitu. Jadi kalian bisa tahu transportasinya kayak gimana, pertukarannya kayak gimana, alurnya. XDAM versinya bisa kalian lihat, atau RAW atau UTF kayak gini. Nah, sekarang juga bisa nge-save as gitu. Misalnya kalian perlu buat bukti gitu ya, atau mungkin evidence baru, dan kalian bisa save as, atau mungkin eh, beberapa fitur lainnya untuk print dan sebagainya gitu. Dan juga masih ada banyak fitur lainnya yang bisa kalian pakai, cuma yang paling mungkin ya potensial buat muncul untuk menyelesaikan soal itu yang aku sebutin tadi kayak gitu. Oke, nah mungkin itu aja ya. Selebihnya kalian tahu lah harus seperti apa gitu. Terus lanjut kita ke tools kedua, yaitu network miner ya. Network miner ini untuk secara tampilan dia berbeda banget dari Wireshark ya, karena emang untuk fokusnya juga beda. Nah, kalian perlu open backup yang kalian gunakan, atau mungkin kan juga bisa capture kok di sini. Jadi di tools ini kalian bisa capture juga. Nah, di sini kalian bisa open backup yang mau kalian analisis di sini. Ya agak lama karena dia perlu rebuild atau rekonstruksi dari paket buat jadi file-file yang seharusnya kayak gitu, file-file aslinya. Nah, di sini kelihatan tuh, eh sorry. Nah, sebagai apa, display defaultnya dia bakal nampilin beberapa host yang eh, menggunakan arus lalu lintas jaringan yang ada dalam bcap itu. Di sini ditemukan ada 8 host ya. Nah, di sini kalian bisa ngelihat detail dari hostnya. Ya, di sini misalnya MAC address-nya berapa, terus hostname-nya itu dia apa, terus OS-nya ini pakai apa, dan sebagainya. Terus dia udah ngirim berapa paket dan juga nerima berapa paket kayak gitu. Itu semua ada di sini, teman-teman. Nah, terus kemudian ya mungkin beberapa detail lainnya ya bisa kalian lihat di sini. Oke. Nah, terus mana sih yang tadi katanya merekonstruksi file atau data ya dari paket-paket yang di capture. Nah, kalian bisa lihat di sini di samping host ini ada beberapa kategori ya, kayak misalnya files, image, message, credential, session dan sebagainya. Nah, misalnya nih di files, ya kalian bisa lihat tuh ada banyak banget file-file yang
rekonstruksi ulang dari file backup itu dan disimpan di dalam laptop kalian kayak gitu eh, di direktorinya network miner kalian gitu. Jadinya apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kalian bisa membuka filenya kayak gitu. Misalnya di sini ya, di sini kan ada audit.csv gitu ya. Nah, kalian bisa kalau klik kiri 2 kali, kalian bisa melihat informasi dari filenya itu dari size-nya berapa, class write time-nya berapa, kapan gitu ya. Terus source-nya dari mana, destination-nya berapa, destination-nya kemana gitu ya. Terus juga kalian bisa lihat HDAM-nya juga, kayak gitu. Kalau misalnya mau analisis juga. Nah, untuk membukanya kalian perlu ngeklik kanan dan open file gitu teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat tuh. Bahkan untuk filenya pun juga udah bener ya. Jadi nggak ada yang korup ya kebetulan. Jadi yang di rebuild di sini yang nggak korup ya teman-teman. Nah, kemudian kalian juga bisa nge-open folder. Ya barangkali kalau kalian mau buat nge apa ya, mindah filenya ke tempat yang lebih aman gitu ya. Soalnya kan yang salah satu yang harus kita lakukan sebagai forensik kan mengamankan evidence ya, teman-teman. Makanya kalau misalnya kalian mau mengamankan evidence, kalian perlu buat open folder, terus kalian eh, terus pindahlah file-file yang mau kalian analisis kayak gitu ya. Dan di sini ada kategori yang lainnya. Nah, terus gimana sih cara pakai filternya? Nah, filter yang ada di network miner ini cuma filter keyword ya. Jadi uh, ya kayak pencarian biasa kayak di file manager gitu. Jadi misalnya kita mau nyari file yang ekstensinya XLSX gitu ya. Nah, kita bakal nemuin tuh beberapa file yang ternyata berekstensi XLSX dan di sini pun juga bisa dibuka, teman-teman. Nah, seperti ini. Atau mungkin file lain misalnya docx. Nah, itu juga ada. Ini kalian bisa ngelihat isi filenya juga. Nah, seperti itu. Terus ya file details juga. Ya, seperti itu mungkin ya untuk penggunaan network miner overview awalnya ya teman-teman untuk tugas forensik digital ini dan nanti sepertinya juga nggak jauh-jauh dari tutorial yang aku kasih hari ini gitu. Di segera kerjakan saja gitu. Oke, makasih teman-teman udah memperhatikan. Semoga tugas yang dikasih Pak Hudan tidak terlalu sulit dan sesuai dengan apa yang aku tutorin. Oke, selamat siang, pagi, atau malam. Bye-bye.